Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hiwono. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Di video ini saya khususkan untuk memenuhi ujian tengah semester saya di mata kuliah eh, Deep Learning. Di sini saya akan menjelaskan ya, eh, atau kita sudah menguji coba, yaitu untuk menguji kinerja gradient descent menggunakan dataset Fashion MN, MNIST. Sini menguji kinerja gradient descent menggunakan dataset Fashion MNIST. Pengertian algoritma gradient descent, eh, algoritma adalah sebuah metode optimisasi yang digunakan untuk meminimalkan fungsi, terutama dalam konteks machine learning untuk menurunkan nilai loss function atau kesalahan prediksi. Cara kerjanya, algoritma ini dimulai dengan memberikan nilai awal pada parameter model, kemudian secara bertahap mengubah nilai tersebut ke arah yang membuat nilai fungsi loss semakin kecil. Nah, hal ini dilakukan dengan menghitung turunan atau gradien dari fungsi terhadap parameter, lalu memperbarui nilai parameter tersebut dengan menguranginya menggunakan hasil gradien yang telah dikalikan dengan nilai kecil bernama learning rate. Nah, ini learning rate ya. Nah, ini the learning rate in gradient descent. Nah, di sini ada tiga learning rate ya, yang itu ada too low, just right, dan too high. Nah, di mana di sini too low menjelaskan gambar yang di sini sebelah kiri saya menunjukkan situasi di mana tingkat belajar atau learning rate terlalu rendah. Nah, anak panah kecil menunjukkan bahwa perubahan parameter sangat lambat. Nah, di sini kan apa? Di sini banyak ini nih ya. Dari arah panah sini, di start dari sini, dia mulai ke bawah, sini. Nah, di sini akibatnya proses belajar memerlukan banyak iterasi dan waktu untuk mencapai titik minimum karena update yang sangat kecil membutuhkan banyak langkah gitu kan. Kemudian di sini ada just right. Nah, di sini menampilkan tingkat belajar yang optimal. Nah, anak panah besar menunjukkan bahwa parameter diupdate secara efisien dan cepat menuju titik minimum. Karena prosesnya cepat dan efektif, mencapai minimum dengan cepat tanpa overshoot. Kemudian yang to high ya. Nah, di sini menunjukkan tingkat belajar yang terlalu tinggi. Nah, anak panah menunjukkan ke arah yang berlawanan dan berulang, memperlihatkan bahwa langkah besar menyebabkan parameter melewati titik minimum dan menyebabkan perilaku divergen. Nah, hal ini dapat menyebabkan proses pelatihan tidak stabil dan bahkan gagal menemukan solusi yang optimal. Ya, di sini rumusnya di sini. Nah, di sini ada parameter saat iterasi ya, di sini ya. Nah, kemudian tingkat pembelajaran, kemudian gradien dari fungsi kerugian Y terhadap parameter. Gitu. Dataset Fashion MNIST. Nah, dataset ini adalah kumpulan data gambar yang berisi 70 ribu gambar grayscale atau hitam putih dari berbagai jenis pakaian dan aksesoris fashion. Dataset ini terdiri dari 60 gambar untuk data pelatihan atau training set dan 10.000 gambar untuk data pengujian test set. Nah, setiap gambar memiliki ukuran 28 kali 28 pixel dan menampilkan satu item fashion dari total 10 kategori yang berbeda seperti kaus, t-shirt atau top, celana atau trouser, pullover atau gaun atau dress, mantel atau coat, sandal, kemeja, sneaker, tas, dan ankle boot. Nah, dataset ini sangat populer dalam eksperimen klasifikasi gambar karena ringan, mudah diakses, dan cukup menantang untuk menguji kinerja model klasifikasi seperti gradient descent dan deep neural network. Nah, ini adalah hasil uji coba Google ya. Baik, saya akan mencoba mensimulasikannya ya. Nah, saya sudah buat ini.
Nah, baik, ini saya sudah buat ya. Nah, di sini ada import library ya. Nah, ini uh, library yang akan saya gunakan yaitu import transflow as TF. Kemudian sini saya menggunakan 6 matplotlib, pypilot, dan datetime. Ya artinya eh, untuk import import transfer flow ini yaitu untuk mengimport library ya ke TensorFlow, yaitu library utama untuk machine learning dan deep learning. Nah, sekarang kita bisa pakai semua fitur TensorFlow. Misalnya saya mengambilnya dari website Keras ya, keras.io. Kemudian TF Keras, data config dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian untuk from TensorFlow import keras, yaitu mengimpor modul keras yang merupakan antarmuka high level API dari TensorFlow untuk membangun dan melatih model neural network. Nah, kelas ini akan digunakan untuk membuat model compile, train, dan evaluasi. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan uh, persen load X, TensorBoard, dan import datetime. Nah, untuk load TensorBoard ini yaitu untuk mengaktifkan ekstensi TensorBoard di Google Colab. Nah, TensorBoard adalah alat visualisasi untuk melihat metrik seperti akurasi, loss grafik, layer model, histogram, dan lain-lain saat proses training. Nah, artinya ekstensi sudah aktif semua ya. Kemudian import datetime yaitu berguna untuk membuat log unik di TensorBoard-nya. Kemudian fungsi GPU ya. Fungsi GPU ini kita memasukkan GPU ya di sini ya, dan NVIDIA SMI L. Nah, apa sih itu? Untuk fungsi GPU dalam konteks machine learning dan learning sepertinya yang saya gunakan ya di Google Colab sangat penting untuk intinya untuk mempercepat komputasi ya. Nah, untuk NVIDIA SML ini mengecek tersedia atau tidak di dalam Google Colab atau di komputer saya. Gitu ya. Kemudian di sini saya sudah running ya. Di sini sudah berhasil di load, sudah di load. Kemudian yang di sini ini fashion keras dataset kan. Nah, itu fungsinya apa sih? Itu untuk menyimpan dataset fashion MNIST dari pustaka keras ke dalam variabel fashion. Nah, kemudian dataset ini berisi gambar pakaian berukuran 28 kali 28 pixel terbagi menjadi training dan testing set. Nah, kemudian untuk yang extrain-nya, nah yang ini, nah ini kita melakukan normalisasi data ya. Normalisasi data, terus membuat fashion MNIST dan membagi menjadinya eh, Extract itu adalah gambar data untuk pelatihan sebanyak 60.000 gambar. Kemudian JTrend adalah label atau angka 0 sampai 9 untuk jenis pakaian. Ini untuk data pelatihan. Kemudian Xtest ini gambar untuk pengujian sebanyak 10.000 gambar. Dan YTest itu adalah label pengujian. Nah, kemudian untuk yang Xtrend ini melakukan normalisasi data pixel gambar dari 0 sampai dengan 255 dikonversi ke rentang 0 sampai dengan 1. Nah, hal ini penting agar training model lebih cepat dan akurat karena jaringan saraf bekerja lebih baik dengan nilai kecil dan terstandarisasi. Nah, untuk di bagiannya output sendiri itu di sebelah sini ya. Di bagian ini untuk outputnya ya, yang saya sudah running. Nah, di sini ada 4 file yang diunduh ya, yaitu train label, label untuk data pelatihan, train image, gambar pelatihan, 10K label, untuk data pengujian tes, dan yang terakhir itu image atau gambar pengujian. Kemudian di sini juga kita akan melihat data MNIST secara random. Di sini menggunakan import matplotlib, pilot SPLT, import NP, SNNP. Kemudian
Di sini kita menggunakan angka random ya, 1 sampai dengan 1000. Kita ambil angka acak dari 1 sampai 1000. Kemudian import library untuk plotting data. Kemudian NumPy SNP ini untuk library untuk operasi numerik seperti array dan random. Kemudian mengambil angka acak antara 1 sampai dengan 1000 sebagai indeks untuk membeli gambar. Kemudian PLT subplot 321 ini untuk membuat tampilan pada grid gambar ya, 3 baris kali 2 kolom. Kemudian PLT InShow yaitu menampilkan gambar fashion dalam format grayscale. Kemudian PLT Show itu menampilkan semua gambar dalam satu frame-nya ya. Nah, di sini udah bagian outputnya. Nah, ini gambar berasal dari data pelatihan Xtrend dan data pengujian Xtest. Nah, visualisasi ini membantu kamu melihat bentuk dan variasi data asli. Kemudian kita membuat kelas ya, simpan nama kelas fashion vector. Di sini ada kelas name. Nah, ini untuk untuk membuat kelas itu sendiri. Nah, kode ini kan kita gunakan untuk menyimpan nama-nama kelas atau label dari dataset fashion MNST dalam bentuk vektor atau list di Python-nya, gitu kan. Nah, untuk yang kelas name yang di bawah, ya ini untuk menampilkan isi dari variabel kelas name, gitu kan. Nah, ini kita menampilkan ini ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke percobaan satu ya. Nah, percobaan satu, nah di sini saya membuat lokasi tempat penyimpanan yaitu direkam data, date time, date now. Hmm, penjelasannya yang ini kita rekam data, transfer, di sini kita membuat folder log secara otomatis berdasarkan waktu saat ini untuk merekam data keperluan visualisasi di TensorBoard-nya. Kemudian TensorBoard digunakan untuk memantau proses training, misalnya loss, akurasi, dan distribusi aktivasi neuron. Nah, kemudian di sini ada apa namanya, ada flatten layer, kemudian ada dense, gitu kan. Nah, flatten layer ini mengubah gambar 28 ke 28 pixel menjadi vektor 784 elemen. Kemudian dense layer satu ini hidden layer, yaitu 32 neuron dengan aktivasi ReLU. Kemudian di dense 2-nya ini output layer 10 neuron atau classification MSC dengan aktivasi softmax untuk klasifikasi. Nah, kemudian untuk yang ini kita menggunakan kompilasi neural network dengan metrik untuk pengukuran kinerja dan eh, optimizer yang diinginkan ya. Nah, di sini penjelasannya loss space categorical cross entropy ini dipakai saat label target berupa angka. Kemudian optimizer jadi SGD menggunakan stochastic gradient descent. Kemudian metrik sama dengan akurasi ya untuk mengukur akurasi model. Nah, di sini juga kita melatih apa namanya menggunakan eh, percobaan ya 20 epoch itu atau 20 langkah ya. Kemudian validasi speednya sebesar 0,2 atau 20% data training yang digunakan untuk validasi. Kemudian sini BSS-nya satu nih. Kita bisa satu. Nah, model dilatih satu gambar per iterasi. Nah, di sini kemungkinan akurasi bisa naik lambat. Waktu trainingnya lama ya. Nah, kemudian untuk di callback TensorBoard-nya itu merekam proses ke TensorBoard. Nah, untuk mengevaluasi performa model terhadap data data tes, X-test, dan Y-test. Gitu kan. Nah, kemudian output dari Sumari ini, nah kita akan membuat model Sumari itu untuk menampilkan deskripsi modelnya ya, seperti yang dia di contoh sini. Nah, 3 layer flatten dense, ada flatten dense dengan 32 neuron dan dense dengan 10 neuron. Nah, total parameter yaitu 25 25 25 empat 50. Nah, di sini semuanya trainable ya. Dan ini adalah arsitektur sederhana yang umum untuk klasifikasi gambar fashion MNSE.
Nah, kemudian di sini menjadi catatan penting nih, yang ini nih, batch batch satu ini nih. Nah, menjadi catatan penting kenapa? Karena ini menyebabkan training sangat lambat ya. Untuk kecepatan yang lebih baik dan lebih stabil, kita bisa menggunakan batch yang size 32 ataupun 64. Kemudian yang ditampilkan di bawah ini, gambar ini, nah ini yang di sini, nah ini ada file akurasi, file loss. Nah, di sini artinya akurasi akurasi model pada data latih atau training. Kemudian loss ini ada nilai kerugian atau loss function pada data latih. Nah, untuk file akurasi model, ini ada akurasi model pada data validasi, kemudian nilai kerugian pada data validasi. Nah, untuk time MS per step-nya ini, nah ini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu batch saat training. Nah, di sini apa namanya kita dapatkan ya, di sini akurasinya sebesar 0,85 atau 85%. 85% dengan loss trainingnya itu 0,4228 ya. Nah, di sini kinerja training, akurasi training meningkat secara konsisten dari epoch eh, ke 1 hingga ke 20. Kemudian loss training menurun secara bertahap, menandakan model belajar dengan baik. Kemudian kinerja validasi, di sini akurasi validasi stabil di kisaran 85% sampai dengan 86%. Kemudian tidak ada tanda-tanda overfitting ekstrim karena file akurasi dan tren akurasi cukup dekat. Kemudian untuk loss validasi itu ada sedikit fluktuasi pada file loss, misalnya naik turun dari 0,38 ke 0,42. Nah, ini hal wajar ya. Nah, tapi model tetap stabil dan tidak menunjukkan gejala underfitting atau overheating berat. Nah, di sini setelah hasil akhir evaluasi di sini, hasil evaluasinya yaitu loss pada data uji atau tes yaitu sebesar 0,422. Nah, dengan akurasi pada data uji tes ini yaitu 0,8556 atau 85,56%. Nah, di sini artinya model memiliki performa prediksi yang cukup baik terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya, gitu kan. Nah, untuk load extensor board ini untuk menampilkan ya. Nah, ini kita untuk menampilkan seperti ini. Nah, ini saya membuat log di logs-nya untuk memanggil ini ya, extensor board-nya ini. Nah, ini grafik ya, kurvanya ya. Kemudian kita melakukan percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini kita rekam datanya yaitu SG32. Kemudian di sini ada dead time saat ini ya. Kemudian ada flatten sama seperti yang di percobaan per satu. Nah, di sini juga sama kita melakukan compile eh, sparse categorical cross entropy, optimasi SGD sama metric akurasi. Nah, kita ini juga akan menayangkan juga model summary-nya. Nah, di sini juga di sini yang beda dari yang pertama yaitu saya mau epochnya itu 50 ya atau langkahnya 50. Nah, validation speed-nya sama dan batch size-nya 32 gitu. Dan ini hasilnya ya. Nah, pada percobaan kedua ini loss pada tes 0,422. Loss 0,422 dengan akurasi pada data tes itu 85,56 ya atau 85%. Nah, ini sama ya, sama yang tadi yang di percobaan pertama dengan hanya bedanya yang pertama itu menggunakan epoch 20 dengan batch size 1 dan yang kedua ini eh, menggunakan epoch 50 dan batch size-nya 32. Kemudian yang percobaan ketiga ini
Kita membuat sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini untuk menyimpan hasil eksperimennya. Eh, ini saya menggunakan yang 60K ini. Ini besar nih kayaknya nih. Nah, ini sama ada sama sebelum-sebelumnya ada Flatten Dance, kemudian kompilnya sama, model kompilnya Sparso, kontak kategorikal persentropi, optimized SGD, metric akurasi. Nah, yang membedakan di sini epochnya lah. Untuk epochnya 50 sama dengan percobaan percobaan kedua, beda dengan percobaan pertama. Nah, untuk batch size-nya ini nih, saya menggunakan 60.000. Nah, ini cukup besar ya. Dan hasil yang didapat ini adalah menunjukkan evolusi pada tes loss yaitu 1,9205 dan akurasinya 43. eh, nah, ini hasilnya 43 ya, nah 43 atau 43% ya. 0,43 atau 43%. Nah, ini sangat besar nih. Tuh kan. Nah, saya kembali lagi ke penjelasan saya yang hasil uji coba ini. Nah, dari hasil hasil uji coba di Google Colab yang barusan saya jelasin. Nah, di sini untuk hasil eksperimen pertama, eh, interpretasinya yaitu akurasi tinggi 85% dan loss rendah 0,42%. Ini menunjukkan model belajar dengan baik dan konvergen secara stabil. Kemudian learning rate-nya kemungkinan berada pada nilai optimal atau just right, seperti yang digambarkan pada ilustrasi gradien descent sebelumnya. Ya, seperti yang ada di sebelumnya ya. Nah, seperti yang di sebelah sini ya. Ini apa namanya? Proses cepat dan efektif mencapai minimum dengan cepat tanpa overshoot. Nah, untuk yang percobaan kedua yaitu hasil identik dengan percobaan satu, menandakan bahwa percobaan ini kemungkinan menggunakan parameter yang sama, termasuk learning rate-nya. Dan berarti ini bisa digunakan sebagai validasi bahwa parameter tersebut memang konsisten untuk menghasilkan kinerja baik. Nah, di sini kan untuk akurasi ini semakin tinggi semakin bagus ya untuk akurasinya ya, semakin tinggi semakin bagus. Nah, kemudian untuk hasil eksperimen 3 ini akurasinya sangat rendah dan lossnya sangat tinggi. Dan ini menandakan model gagal belajar secara efektif. Nah, kemungkinan besar disebabkan oleh learning rate-nya terlalu tinggi. Update parameter terlalu besar menyebabkan divergensi, seperti yang ditunjukkan pada diagram di two height yang tadi saya jelaskan di ilustrasi gradient descent. Kemudian bisa juga karena overfitting parah atau data tidak cocok. Tapi yang paling umum ini di sini learning rate-nya terlalu tinggi ya. Nah, terima kasih. Mungkin demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.